Kali ini gue udah bersama salah satu mobil paling langka di Indonesia. Yes, ini adalah Renault Captur. Dan di Indonesia ini hanya ada 15. Dan ini salah satunya dipegang oleh Rockford dari pemiliknya Lagnats Auto Junkie. Sebenarnya berada di mana sih mobil ini kelasnya? Dia sebenarnya bersaing dengan HR-V dan juga CX-3 karena waktu itu belum ada Kia Seltos kan ya. Tapi harganya waktu itu sekitar tahun 2015-2016 waktu HR-V Prestige itu harganya masih di bawah 350 juta, dia harganya udah ada di 350 jutaan. Nah, bagaimana review masih layak kali ini bersama gue Dimas Okta? Saksikan terus video ini. Sekarang kita mulai dulu bagaimana desain depannya. Ya, ini mirip dengan bahasa-bahasa desain Renault kekinian sebenarnya. Sama misalnya sama Renault Zoe dia mirip-mirip karena agak menukik gitu desain cupnya. Dan dia di sini grillnya yang warna hitam ini itu seolah-olah menyambung dari lampu ke lampu. Dan di sini dia ada garnish chrome yang mengingatkan kita dengan solid wing face. Iya, mirip-mirip sayap kayak gitu. Nah, terus kita ke bawahnya, di sini dia ada DRL. DRL ini LED dan ada fog lamp. Fog lampnya dia halogen. Semua lampunya ini masih halogen, cuma sama pemiliknya udah diganti semua menjadi LED. Nah, kalau misalnya mobil-mobil sekarang itu grillnya itu gede-gede ya kan, seperti menampilkan, aku sangar gitu. Kalau ini enggak, justru ini dibuat, ya ini emang kelasnya crossover ya, tapi justru dia dibuat grill yang kecil gini, jadi kelihatan lebih manis dan dilengkapi dengan logo Renault yang ini gedenya sama kayak cicilan mobil baru. Nah, kemudian kita sekarang ngomongin mesinnya. Sebelum mesinnya dibuka ini, gue mau ngomongin dulu kuncinya. Dia kuncinya udah mirip sama Renault zaman sekarang. Dia bentuknya kartu kayak gini. Dan di sini dia bisa lock, unlock, buka bagasi, dan juga bisa nyalain lampu kabin. Ini lucu ya, kuncinya model kartu gini. Jadi mirip-mirip sama Tesla. Kayak inilah, Kia Akses apartemen ini kayaknya ya. Nah, sekarang kita mau buka kap mesinnya. Tapi pembuka kap mesinnya, dia ada di sebelah penumpang. Karena kan mobil ini basisnya setir kiri. Kayaknya sih pas kesini, desainer Renault lupa mindahin tuas kap mesinnya. Dia keren ya, walaupun dia kelasnya HR-V gitu segala macam, tapi dia udah pakai hidrolik. Nah, mesin yang ada di bawah kapnya ini, dia mesinnya 1200 cc turbo dengan tenaga 117 HP, yang mirip-mirip ya sama HR-V 1500 cc. Tapi torsinya dia yang luar biasa. Ini torsinya 205 Nm. Semua itu bisa diraih berkat turbo. Mobil ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan menggunakan transmisi dual clutch 6 percepatan. Tapi masalahnya adalah justru transmisi tersebut yang sering menimbulkan masalah di mobil ini. Karena transmisinya dual clutch memang, tapi dry clutch yang sangat-sangat clunky dan gampang rusak karena tidak cocok di kemacetan Indonesia yang luar biasa parah. Sekarang kita ke sampingnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari samping ini, kita lihat ke bawah dulu. Dia itu ada lubang-lubang yang asli untuk ngedinginin rem, untuk juga ngurangin koefisien drag gitu. Jadi, kalau misalnya masih ada pabrikan-pabrikan yang pakai lubang palsu ya, tolong Anda muhasabah diri deh. Ini aja nih, ini mobil Eropa, tahunnya 2015-an waktu itu. Udah pakai lubang-lubang yang asli. Kita lihat dulu di sini. Dia panjangnya itu sekitar 4,1 meter dan lebarnya, detailnya langsung aja lihat di teks di bawah inilah, pasti ada gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin velgnya. Dia velgnya ini desainnya kayak kipas-kipas tornado gitu ya, kayak kipas masjid. Dan dia ukurannya menggunakan 205-55 R17 ya, ban-ban standar untuk SUV seukurannya ya. Dan dia warnanya itu, kalau ini kan two-tone, di atasnya putih, ada di pilihan warna lain dia two-tone-nya itu dengan warna hitam. Cuma karena ini warnanya orange, makanya dia dikasih opsi yang warnanya putih sampai ke spionnya putihnya. Kemudian di sini dia punya passive keyless entry, jadi tinggal kantongin kunci aja. Kita tekan ke kunci, kalau mau buka lagi, tinggal buka. Gitu. Dan dia, ini kalau kita lihat skid-skid plastiknya ini, dia itu nyatu. Jadi kalau misalnya kita, misalnya mobil habis kotor-kotoran, kita turun, kita nggak akan takut celana kita kotor. Cuma memang kalau misalnya ketemu trotoar yang agak tinggi, biasanya mentok sih ya. Dan itu sampai belakang kayak gitu. Tapi di sini kayaknya sama pemiliknya nih
sama Rockford belum dipasangin talang air, jadi Alex tidak akan bisa bilang talang air ini sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Why? Why? Sekarang kita ke belakangnya. Ya, kita lihat desain belakangnya dia itu agak membulat. Sebenarnya mobil ini nggak kecil-kecil banget ya. Sekitar 4100 mm kan dia panjangnya. Lebih, ya cuma beda beberapa sentimeter. Enggak sih, lumayan jauh sih sama HRV ya. Cuma dia desainnya karena membulat gini, jadi kelihatannya itu lebih kecil ya gitu kan. Tapi di sini dia gede banget tulisan capture-nya, dan di sini ada logo TCE yang mengartikan dia turbo. Dan dia di bawah sini semuanya ini cladding hitam beserta 4 sensor parkir gitu. Nah, kemudian dia udah ada rear defogger juga, tapi dia di sini nggak ada spoiler belakang. Makanya mobil ini kelihatan lebih kecil lagi karena atasnya botak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kepraktisan bagasinya. Ini pintu bagasinya agak berat loh, berasa mobil-mobil mahal gitu. Ya, dia di sini bagasinya emang bibirnya lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya mungkin cewek bawa mobil ini agak susah untuk masukin barang. Cuma karena mobil ini hanya ada 15 gitu ya di Indonesia, kayaknya sih cewek akan males untuk merawatnya gitu ya, karena susah nyarinya. Nah, di sini dia ada partial self-nya juga, dan dia lantai bagasinya itu rata, dan ini bisa dilepas ya. Kita lepasnya dulu lah biar kelihatan gitu kan. Taruh dulu bentar. Dan dia ini kalau misalnya masih kurang gede, dia bisa diturunin jadi 2 level gini. Dan ini lebih dalam lagi gitu, bisa buat bawa barang yang lebih tinggi gitu. Misalnya pemain NBA mungkin bisa ya, karena tinggi kan. Dan untuk ban serepnya dia ada di bawah sini beserta dengan dongkraknya, dan ini space saver ya bannya ya. Sekarang kita lihat bagaimana dalamnya. Well, material di dalam mobil ini memang tidak bisa dibilang mewah ya, karena bahan joknya aja ini dia masih dari fabric, cuma emang ini fabriknya yang lebih resisten terhadap kerusakan. Nggak terlalu halus, cuma emang ya pokoknya lebih awet lah ya. Dan dia di sini pintunya itu masih plastik semua gitu. Di sini ada kain, cuma kainnya tuh benar-benar ngelapisin plastik doang, nggak dikasih busa, nggak dikasih apa gitu ya. Nah, di sini juga dia ada pengaturan ketinggian headlamp dan ada pengatur brightness untuk MID-nya. Dan dia setirnya ini udah dilapisin sama kulit, dan juga ada panel black glossy yang bikin mobil ini kelihatan lebih mewah. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di mana nyimpen kunci mobil ini? Dia udah disediain tempatnya di sini, di sebelah tombol start stop. Tinggal masukin aja, dan itu nggak ngaruh ya sama ini apa namanya, sama baterai dari kuncinya. Dan dia tombol start stopnya ada di sini. Ini panas, dan kebetulan karena mobil ini didesain untuk Eropa ya, mobil ini datang ke sini secara CBU dari Spanyol. Dan ini kebetulan AC-nya sedang rusak, kompresor AC-nya sepertinya tidak kuat melawan panasnya cuaca dan panasnya suhu politik di Indonesia kayaknya sih ya. Makanya dia emang rentan rusak gitu. Nah, di sini dia setirnya enak banget dipegang, dan dia pengaturan lampu sennya khas mobil Eropa, ada di sebelah kiri dan wiper di sebelah kanan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Cuma anehnya cruise control dan limiter ya lebih tepatnya. Kalau misalnya kita nyeting cruise control biasa ada di sebelah kanan setir, ini dia ada di konsol tengah sini untuk cruise control dan limiternya. Untuk ngatur kecepatannya dia ada di setir, dan untuk resume cancelnya ada di sini kanan kiri. Nah, sebenarnya agak tidak efektif tempat sih ya kayaknya. Cuma memang mobil Perancis tuh biasanya kayak gitu sih ya, nggak tahu kenapa gitu. Dan kalau emang ngomongin desain di sini kan semuanya plastik-plastik ya. Cuma Renault ini ngedesainnya itu gimana ya, cantik gitu. Jadi walaupun plastik, tapi dia nggak kelihatan murah. Kayak misalnya di sini kan plastik semua, tapi dia di finishing dengan iluminasi warna black glossy. Di sini black glossy, setirnya juga black glossy gitu. Nggak ngebosenin ada di dalam kabin sini gitu. Dan untuk airbagnya dia ada 2, kanan kiri. Dan dia bukan SRS ya, tapi SRP. Nggak tahu itu artinya apa, SRP mungkin yang tahu tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk pengaturan AC-nya, biasanya kalau kita ngatur AC itu yang di tengah sini kan buat naik turun, yang di bawahnya untuk kanan kiri. Nah, ini tuh dibalik gitu. Justru yang tengahnya buat kanan kiri, yang atasnya, yang bawahnya sini, yang rodanya itu buat naik turun. Emang agak aneh sih ya Prancis kalau ngedesain mobil ya. Nah, terus tadi belum ngomongin soal instrumen clusternya. Instrumen clusternya di sini desainnya itu bisa dibilang nggak ngebosenin juga gitu loh. Bagus, walaupun dia emang digital tapi masih kalkulator untuk
penunjuk kecepatannya. Dan untuk tachometer dan bensinnya dia masih biasa lah, jarum lah ya. Dan di sini untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan teleskopik. Dan ini teleskopiknya jauh banget loh, ciri khas banget mobil Eropa gitu kan. Dan bagaimana dia untuk mengatur MID-nya? Biasanya kalau mobil Jepang itu kan kita ada di sini atau di setir atau di ada di dekat-dekat sini lah tombolnya. Dia tuh enggak, dia tuh ngumpet kayak lane watch-nya Honda gitu. Ada di tempat di tuas di sebelah kanan sini, ada konsumsi bahan bakar, ada sisa jarak untuk bensin, ada rata-rata kecepatan. Dan ini sepertinya mobilnya sudah saatnya diservis gitu, karena udah nyala logonya, logo kuncinya gitu kan. Nah sekarang kita pindah ke head unitnya. Head unitnya ini cukup canggih. Dia pertama ada navigasi yang dia pakai USB, di sini pakai SD card, sorry maksudnya. Dan dia di sini udah ada. Cuma sih walaupun ada navigasi ya, tetap kami sih lebih sukanya Google Maps gitu, karena lebih mudah dan ada info update kemacetan. Di sini dia ada multimedia, dia juga udah bisa Bluetooth, radio. Dan di sini dia head unitnya walaupun kelihatannya ini standar, tapi ini sebenarnya terintegrasi dengan mobil. Di sini ada driving echo, ada trip report, laporan bagaimana kita berkendara, dan kita dinilai sama mobil ini. Ini dinilainya 86/100, berarti sudah lulus KKM. Ada eco driving, terus di sini ada air quality yang di luar itu bisa ditampilkan di sini. Bagaimana sepertinya kalau di Jakarta sih sangat berpolusi sepertinya gitu kan. Kemudian di sini dia ada onboard komputer untuk melihat rata-rata kecepatan, rata-rata konsumsi bahan bakar, total konsumsi bahan bakar berapa liter, dan total jarak berkendara kita sejak tanggal yang di reset. Nah di sini juga dia bisa ngatur mobil, dia bisa matiin parking assistance, terus bisa matiin auto lock-nya, dan juga dia bisa ngaktifin wiper belakang kalau kita masukin gigi mundur gitu. Dan juga bisa matiin. Jadi kalau mobil ini setiap kita habis jalan itu ada reportnya bagaimana kita berkendara. Itu bisa di on off kan dari setting di sini. Nah head unitnya ini meskipun dia udah udah cukup lama ya, sekitar 5-6 tahun lah ya. Tapi di sini dia tuh nggak ngelek-ngelek gitu loh, nggak kayak head unit yang mobil-mobil budget gitu yang biasanya ngelek-ngelek. Di sini tuh enak gitu ngarah-ngarahinnya. Walaupun nggak 60 fps ya, dia masih 30 fps, cuma seenggaknya lancar lah gitu. Dan di bawah head unit ini dia ada pengaturan AC. Pengaturan AC-nya dia masih putar-putar kayak gini. Cuma ini putar-putarnya digital ya. Bukan yang knob gitu loh, yang kayak kompor gas, enggak. Dia pengaturan arah semburan lengkap untuk front defogger, untuk rear defogger, untuk ke kaki, dan untuk AC Max dia lengkap semua pengaturannya. Dan juga dia bisa auto AC. Dan di sini dia ada soket 12 volt, ada slot untuk SD card-nya, untuk Maps, ada input aux, dan ada USB 1 biji. Dan di sini dia tuas transmisinya standar ya, bentuknya kayak gini, ada overdrive-nya. Cuma ini kalau misalnya kita mau pakai mode manual, dia itu nambah giginya ke belakang gitu, menyesuaikan dengan gravitasi yang kita rasakan. Biasanya kan kalau mobil-mobil Jepang tuh kan ke depan gitu nambahnya, kayak gimana gitu kan. Sini dia rem tangan, dan di sini tadi udah gua jelasin, ini adalah tombol cruise control dan tombol eco-nya. Nah, terus di sini dia di tengah konsolnya ini ada seperti tempat penyimpanan yang sangat kecil sekali, mungkin cocoknya ini untuk koin gitu ya. Dan ada cup holder ya, yang ukurannya lebih kecil daripada Ford Fiesta gitu loh. Ford Fiesta udah kecil banget, ini ada yang kecil ya, nggak bisa bilang gede. Dan ada yang lebih kecil lagi gitu. Ini buat naro ini mungkin botol minyak kayu putih mungkin kalau Anda punya anak gitu kan. Nah, di sini kita sekarang ke tempat penyimpanannya. Di sini dia ada glove box yang nggak bisa dibilang gede sih, kecil ya. Dan di sini dia ada kayak tempat ini lebih cocok untuk jadi speaker nggak sih? Tapi ternyata ini untuk kompartemen juga gitu loh. Nggak tahu mungkin di versi yang luar negeri ada yang punya speaker di sini gitu. Karena mobil ini kalau di sini speakernya cuma ada 4. Dan kita sekarang ke atas, di sini dia ada pengingat sabuk pengaman. Jadi kalau misalnya penumpang belakang pun kalau masang sabuk pengaman, dia ada peringatannya di MID gitu. Dan di sini dia ada indikator untuk mematikan airbag passenger. Jadi kalau misalnya bawa anak di sini, dan ini uniknya ya, biasanya Isofix itu kan hanya ada di bangku belakang. Dan dia ada di depan juga gitu. Jadi kalau misalnya anak Anda rese gitu, agak recet, lagi nangis mulu, untuk dibawa di depan bisa dibawa di sini. Tapi jangan lupa untuk matiin airbag yang ada di sebelah sini. Jadi kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, anaknya nggak mental kena airbag gitu kan. Sebelum ke belakang tadi hampir lupa, kalau dia tombol hazardnya ada di sini dan tombol locknya ada di sini. Dan dia di pintu itu nggak ada kuncinya gitu ya, khas mobil Eropa gitu. Cuma bisa dari sini doang. Dan untuk pengaturan kursinya,
dia untuk recliningnya yang putar-putar ini ya, model-model putar gini. Nggak tahu kenapa orang Eropa itu suka banget reclining yang model putar gini. Dan ini sebenarnya agak nyusahin gitu, karena tangan sakit gitu kalau ngatur ini kelamaan. Dan posisi duduk ya dia bisa diatur tinggi rendahnya. Ada di sini model yang pompa. Ya, walaupun udah paling rendah, dia masih cukup tinggi sih ya kalau untuk ukuran badan segua gini. Tinggi gua kurang dari 177 cm, tinggi gua 175 cm, ini masih lumayan tinggi. Mungkin kalau yang tingginya lebih pendek dari gua, ya mungkin berasa lebih tenggelam gitu ya. Karena kalau di sini gua, kalau misalnya ditinggin lagi, kalau buka ini, nanti nyupirnya pakai iman gitu ngelihatnya. Nah, sekarang kita pindah ke belakangnya. Gimana rasanya duduk di belakang? Tadi ada kesalahan sedikit, karena gue bilang di depan airbag-nya itu cuma 2, ternyata airbag-nya ada 4, karena di kursi driver dan di kursi penumpang dia ada airbag juga. Untuk legroom-nya dia masih sangat luas dan masih bisa masuk ke kolong. Jadi di sini lumayan nyaman. Dan uniknya adalah di kelas ini nggak ada lagi yang bisa kayak gini. Dia bisa maju mundur joknya. Jadi kalau misalnya mau bawa barang lebih banyak atau lebih besar, bisa mengorbankan akomodasi manusia yang ada di sini gitu. Nah, dan untuk kenyamanannya, dia udah dilengkapi dengan 3 buah headrest, cuma di sini armrestnya belum ada. Jadi ya udahlah gitu, pasrah aja lah gitu. Tapi dia bisa bawa 3 penumpang tanpa takut kalau misalnya kecelakaan lewat gitu. Nah, untuk duduk di tengahnya ini harus bersengketa dengan penumpang kanan dan penumpang kiri gitu, karena dia konsol tengahnya ini sampai belakang banget dan dia gundukan itu bener-bener tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini sih rasanya kayak jongkok gitu, kayak aneh aja sih gitu. Jadi ya udahlah, numpang ke kanan kiri gitu kan. Ya, itu dia tadi review kami mengenai Renault Captur Turbo ini. Ya, kalau misalnya kalian memutuskan untuk membeli Renault Captur ini, atau ya tertarik gitu lah, membeli dari 1 dari 15 unit yang ada di Indonesia, pastikan transmisinya masih oke, dan pastikan juga kompresor AC-nya masih bagus. Biar ya itu lumayan pricey kalau misalnya itu sampai rusak. Cuma ya memang namanya mobil langka sih, miara kayak ginian pasti ada sensasi yang nggak dirasakan kalau kita miara mobil yang banyak gitu, kayak misalnya HR-V, CX-3, mobil yang peredarannya banyak. Karena ini mobil jarang. Coba kalau misalnya kalian pernah lihat di jalan gitu, tulis di kolom komentar di bawah. Nah, untuk harga secondnya ini sekarang ada di angka 140 sampai 160 jutaan. Kalau misalnya kalian dapat unitnya, ya kalian yang menentukan ini worth it atau enggak. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.